Tuhan, mengagungkan kemuliaan nama Tuhan dalam pujian. Ya, setiap pujian kita yang kita sudah nyanyikan barusan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat Tuhan. Amin Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebagian dari kepada firman Tuhan isi Tuhan dengan tema iman, pengharapan dan kasih. Mari kita buka dalam kitab 1 Tesalonika 1 ayat 3. Coba kita buka. Haleluya. Sini katakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Puji Tuhan. Dari ayat ini ada 3 bagian yang penting yang tidak bisa dipisahkan, yang tidak bisa di satu-satu kita koreksi semuanya. Jadi yang dikatakan ini, 3 bagian ini harus kita mengerti dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Karena 3 bagian ini sudah menjadi satu bagian, belum menjadi satu paket dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Pekerjaan imanmu dikatakan dalam bahasa Indonesia sudah diterjemahkan tanpa henti pekerjaan. Saya ulang lagi, mengingat tanpa henti pekerjaan imanmu, kelelahan kasihmu dan kesabaran pengharapanmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan pemandangan Allah dan Bapa kita. Puji Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini kita diselamatkan bukan oleh pekerjaan baik kita dan diri kita. Kalau kita diselamatkan oleh iman kita pada pagi hari ini. Karena kita hidup dibenarkan oleh iman pada pagi hari ini, bukan karena kemampuan kita, kehebatan kita, atau kepintaran kita pada pagi hari ini. Karena kita dikatakan, tetapi walaupun kita tidak diselamatkan oleh pekerjaan kita pada pagi hari ini, kita harus mempunyai pekerjaan iman dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Kita dituntut pada pagi hari ini sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Kita dituntut oleh Tuhan. Kita harus mempunyai pekerjaan iman dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita sudah diselamatkan hidup kita, semua itu karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Lewat kehidupan kita punya iman pada pagi hari ini. Karena iman yang menyelamatkan kita dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Karena iman itu juga tanpa perbuatan, tanpa tindakan, hakikatnya menjadi sia-sia, menjadi nol, mati total, katakan firman Tuhan. Haleluya. Lama kita selama punya iman, kita sudah diselamatkan di depan kita, maka kita harus pergi ke gereja, beribadah kepada Tuhan. Kita ikut berpuasa, dikatakan firman Tuhan. Kita buka Efesus 2 ayat 8. Puji Tuhan. Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Ya, begitu juga firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Ini pemberian Allah secara cuma-cuma dalam kehidupan kita bagi orang percaya pada pagi hari ini. Selama kita hidup di dunia ini, kita dituntut untuk memproduksi pekerjaan iman di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Kita dituntut pada pagi hari ini. Kalau kita masih hidup di dunia ini, kita dituntut untuk memproduksi pekerjaan iman dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Kita harus melayani Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu menjalankan kolektor, berdoa, dan bahkan dikatakan berpuasa, bahkan untuk hamba Tuhan dan untuk pendeta. Bahkan ini juga bagian dari pekerjaan iman dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Jadi katakan, usaha kasihmu dalam bahasa Inggris dipakai labor of love, jerih payah kasih. Iman dengan kasih tidak dapat dipisahkan. Iman dengan kasih tidak dapat dipisahkan, sudah menyatu menjadi satu bagian.
dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Bahkan ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Iman, pengharapan, kasih dalam Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Iman, pengharapan, kasih. Jadi kita tidak bisa dipecah-pecah. Iman di bagian yang ketiga hal ini, ketiga bagian ini, iman, kasih dan pengharapan. Ya, iman, pengharapan dan kasih tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini, khususnya bagi orang yang percaya pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Jadi jangan kita menganggap kebaikan kita dilupakan Tuhan dalam hidup kita selama ini. Tidak. Dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 8 kita baca semuanya. Puji Tuhan. Yang saya minta satu jemaat dibacakan boleh. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 8. Puji Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 8. Puji Tuhan. 13. Dia baca aja. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 8. Puji Tuhan. Pasal 13 ayat 1 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bermeliti. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Amin. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Amin. Rasul Paulus mengatakan demikian. Jika aku tidak mempunyai kasih, sama sekali aku tidak berguna di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Tidak ada arti sama sekali di hadapan Allah. Sekalipun dia bisa berkata-kata dalam semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sama sekali aku sama dengan gong yang berkumandang dan tanam yang bergemelinci. Dikatakan Rasul Paulus yang mengatakan firman Tuhan pada pagi ini mengatakan demikian. Haleluya, puji Tuhan. Jadi katakan Rasul Paulus menulis tentang kasih Kristus dengan luar biasa. Bagaimana seseorang punya iman tapi hidupnya tidak punya kasih dan hadapan Allah dan Tuhan pada pagi hari ini, maka orang itu tidak akan bisa masuk ke kerajaan surga pada pagi hari ini. Bagaimana seorang punya iman tapi dia tidak punya pendirian yang teguh dalam hidupnya? Bagaimana seorang punya iman tapi kalau dia tidak percaya ada kepada Tuhan dalam hidupnya? Haleluya. Jadi katakan ketekunan pengharapanmu. Iman dikatakan bahasa Yunani pistis. Kasih bahasa Yunani dikatakan agape. Pengharapan bahasa Yunani pakai elpis. Maka tiga ini tidak bisa dipisahkan. Itu menjadi satu paket, satu bagian dalam kehidupan saudara dan saya pada pagi hari ini. Tuhan. Dari ketiga yang paling bagus, dari tiga yang paling indah, yang paling bagus, ialah kasih. Yang paling utama kasih, yang paling utama adalah kasih dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Bukan berarti iman tidak perlu. Bukan, kita perlu iman dalam hidup ini. Kita masih hidup di dunia iman dalam kehidupan ini. Puji Tuhan. Mari kita buka Ibrani 1
ayat 1. Puji Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman itu dasar dari pengharapan. Puji Tuhan. Jadi katakan, kalau kita selama kita hidup, kita punya iman kepada Allah dan Tuhan. Dan iman itu bukan berarti tidak ada pengharapan. Karena Imam mengatakan, di mana ada iman, situ ada pengharapan. Karena iman bekerja dalam kasih Kristus dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Di sini ada katakan, jadi ini nggak bisa ada bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan iman itu dia bisa kita lihat, nampak di awal itu. Kita awal umumnya manusia, dia bukti dulu baru percaya. Kalau kita dalam Tuhan itu berbeda, bertolak belakang. Kita percaya, yakin sungguh-sungguh, walaupun kita belum melihat, kita belum kasat mata, kita belum melihat langsung. Kita belum nampak di mata kita. Kita yakin percaya sungguh-sungguh, kita iman Tuhan akan nyatakan kuasanya, akan menyatakan mujizat yang iman akan terjadi dalam kehidupan orang percaya pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Di sini katakan Roma 1 kita buka, dan Roma 1 ayat 1 sampai 5 kita baca. Puji Tuhan. Ya, belum dibacakan satu jemaat lagi. Roma 1 ayat 1 sampai 5. Puji Tuhan. Roma 1 ayat 1 sampai 5. Inilah firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelum dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada nama-Nya. Tadi sudah dibacakan Roma 5 ayat 1 sampai 5. Jadi kita hidup itu dibenarkan oleh iman saudara pada pagi hari ini, dan iman saya juga pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Kita hidup ada dalam damai sejahtera dengan Allah oleh Tuhan kita Yesus Kristus pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Pengharapan tidak akan mengecewakan. Pengharapan yang daripada Tuhan tidak akan mengecewakan dari kita. Bagi orang percaya pada pagi hari ini. Karena iman itu dasar pengharapan. Iman itu ada pengharapan. Kita perlu mengatakan demikian. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita pada pagi hari ini lewat Roh Kudus dan kehidupan kita pada pagi hari ini. Yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi pengharapan bekerja sama dengan kasih pada pagi hari ini. Dengan demikian iman, pengharapan dan kasih tidak bisa dipisahkan pada pagi hari ini. Ketiga-tiganya itu sangat penting dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Belum satu bagian dari kehidupan kita. Maka baru satu paket dalam kehidupan kita. Tidak bisa terpisahkan sama sekali. Tiga bagian ini. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita buka dalam kita buka Roma 10 ayat 17. Ya, kita buka Roma 10 ayat 17, mau dibacain lagi boleh? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Katakan Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran firman Allah, firman Kristus pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Di sini katakan, mari kita buka Roma 1 ayat 17. Kita buka ya. Roma 1 ayat 17 kita buka. Itu baca lagi, silakan ya. Roma 1 ayat 17 silakan baca.
Puji Tuhan. Ya silakan baca firman. Roma 1 ayat 17 ya. Sebab di dalam nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Ini katakan, orang benar hidup oleh iman. Pada pagi hari ini kita boleh dikategorikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Orang benar, kita menjadi orang benar pada pagi hari ini. Hidup oleh akal iman kita kepada Allah pada Kristus pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Baik, kita buka lagi. Ibrani 11 ayat 6 kita baca. Puji Tuhan. Ya silakan baca lagi Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6 kita baca. Puji Tuhan. Ibrani 11 puji Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Amin. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Sesuai dibacakan oleh Bapak Saudara barusan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, tanpa iman orang tidak mungkin berkenan, tidak layak di hadapan Allah. Tapi pada pagi hari ini, saudara tidak punya iman pada pagi hari ini, kehidupan saudara tidak berkenan kepada Allah, tidak layak di hadapan Allah pada pagi hari ini. Makanya saudara percaya bahwa Allah itu ada, dikatakan, dan bahwa Allah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh percaya mencari Dia, puji Tuhan. Kita buka lagi dalam Roma 14 ayat 23. Puji Tuhan. Roma 14 ayat 23. Ya, jadi ini suatu kebebasan. Kalau saudara hidup berdasarkan iman, ya sesuatunya ada dosa, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman ada dosa di hadapan Allah semuanya. Ibarat saudara punya iman di hadapan Tuhan, walaupun itu disesali, bisa memindahkan gunung, apakah gunung tidak berpindah. Pada pagi hari ini, kalau Tuhan tuntut kita harus punya iman tidak itu, iman besar di hadapan Allah pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini, firman Tuhan tidak akan berpanjang lebarkan. Mari kita berdoa. Puji Tuhan. Haleluya. Bapa di surgawi, Allah dan sembah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kalau kami sudah menyatakan Tuhan sebagian dari kepada firman Tuhan, isi hati itu. Dia tetap perkataan yang boleh berhamba-Mu. Itu semua datang dari isi hati Tuhan. Firman-Mu yang sudah sampaikan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kami Tuhan. Bahkan boleh menegur kehidupan kami pada pagi hari ini. Bahkan boleh memberkati kehidupan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami semua sebagai pelaku-pelaku firman, bukan sebagai pendengar saja Tuhan. Bagaimana kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan kalau sudah kami mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati pada pagi hari ini yang sudah mendengar firman-Mu, sudah menjelma-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Saudara, terima kasih Bapak Saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa syukur dalam nama Yesus. Amin. Amin. Amin.